musibah, bencana, gempa dan sejenisnya tidak akan terjadi kecuali diundang. Bahasa agamanya, bahasa Qur'annya, musibah itu datang karena diundang oleh manusia. Apa penyebab datangnya musibah? Setidaknya dalam Al-Quran itu didapati informasi ada 4 penyebab datangnya musibah. 1, kata Al-Quran, yakfuruna bi ayatillah. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Mereka dustakan ayat-ayat Allah. Bagaimana sikap manusia khususnya bangsa Indonesia terhadap ayat-ayat Allah? Coba ngaku beriman, ngaku ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan ditulis, dideklarasikan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Konstitusi kita mengakui dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat Allah kita merdeka. Tapi apa kelakuan bangsa Indonesia? Azan, pembacaan ayat suci di Quran dianggap mengganggu. Kok bisa-bisanya pengajian mengganggumu? Kok bisa-bisanya suara azan membuat kau risih? Gimana Allah tidak marah? Apabila kufur terhadap ayat-ayat Allah, maka itu salah satu penyebab datangnya undangan musibah. Yang kedua, penyebab menurut surah Al-Imran, wa yaqtuluna anbiya'i bighairi haqq. Mereka membunuh Nabi secara tidak hak. Secara fisik kita tidak akan membunuh Nabi lagi sekarang. Tapi apa cara kita membunuh Nabi? Sunnah-sunnahnya kita bunuh. Sunnah-sunnahnya kita injak. Mana sunnah-sunnah Nabi? Ayo kita lihat saja. Pengantin. Jelas-jelas Nabi menjelaskan, kau makan dan minum duduk. Karena makan dan minum berdiri adalah cara seperti setan. Apa yang terjadi di tengah-tengah kita? Gedungnya Islamic Center. Pengantinnya bapaknya haji dua-duanya. Turut mengundang alim ulama. Tapi apa yang terjadi ketika pesta pengantin? Standing party. Dan kita bangga dengan itu. Pantas sunnah-sunnah Nabi kita injak-injak. Masih berkaitan dengan pengantin. Kita lihat undangan pengantinnya. Belum ijab kabul, anaknya sudah baku peluk. Fotonya di undangannya. Apabila sunnah-sunnah Nabi kita injak-injak, tunggu azab Allah akan datang. Yang ketiga, yang akan menyebabkan turunnya bencana alam. Wa kanu yaqtadun. Mereka telah melampaui batas. Agama Islam mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan siapa yang punya tugas? Ulama, para muballigh. Tapi bagaimana kelakuan kita terhadap ulama? Bagaimana kelakuan kita kepada mereka yang melaksanakan amar ma'ruf? Mereka yang tulis la ilaha illallah dianggap teroris. Mereka yang menulis la ilaha illallah dianggap anti NKRI. Masa kalimat tiada Tuhan selain Allah kita takut? Dan siapa yang lakukan itu? Orang Islam sendiri. Mana ada itu ulama mengajarkan rongrong NKRI? Yang justru kita teror adalah yang mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi para koruptor. Coba kita lihat kelakuan negara terhadap koruptor. Saudi Arabia, koruptornya pancung, potong tangannya, potong kepalanya. Di Indonesia apa yang terjadi? Koruptor, potong masa tahanan. Ini kan keterlaluan namanya. Dan yang keempat, penyebab turunnya musibah di muka bumi ini, kata Allah menurut Al-Imran ayat 112. Dzalika bima adzau. Mereka berbuat zalim secara terang-terangan. Mereka berbuat dosa secara terang-terangan. Sekarang dosa sudah tidak dianggap lagi sesuatu malu. Dosa zina secara terang-terangan. Mereka secara terang-terangan membuat komunitas. Tidak malu deklarasikan dirinya. Kejadian-kejadian seperti ini, itu yang membuat azab Allah cepat datang.